Alhamdulillah senang banget gue bisa balik lagi ke rumah setelah sekolah gue 3 tahun dan gue udah lulus. Ya Allah, ya udah alhamdulillah. Langsung aja kalau bebas langsung hubungin Dokter Richard. Ya sekarang kalau buat Mbak LM, saya tunggu deh tes DNA-nya kita bareng-bareng ya. Enggak. Setelah Ridwan Kamil resmi menggugat balik Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah atas dugaan pencemaran nama baik, kasus ini terus menjadi perbincangan hangat. Kini, sorotan publik semakin tajam tertuju pada kemunculan sosok pria bernama Revelino, yang secara menunjukkan mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Kemunculan Revelino, yang sebelumnya tidak pernah terdengar selama kasus ini mencuat, memicu spekulasi baru. Pria tersebut baru saja bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 3 tahun atas kasus narkoba. Dalam pernyataannya kepada media, Revelino mengungkapkan bahwa dirinya mengenal Lisa sejak tahun 2021. Ia mengklaim memiliki hubungan dekat dengan Lisa pada masa itu, yang diduga menjadi awal mula kelahiran anak tersebut. Alhamdulillah senang banget gue bisa balik lagi ke rumah setelah sekolah gue 3 tahun dan gue udah lulus. Ya alhamdulillah senang. Awal 2021 dia datang ke kafe main. Terus saya lagi bikin burger, lagi masak lah buat tamu-tamu saya. Dia datang minta kenalan. Gitu. Dia minta kenalan pribadi ke saya. Semenjak itu ya udah berlanjut tuh kita pacaran. Ya gue sih pacaran ya karena gue fokus ke dia ya itu hari. Ya udah gue ketika gue pacaran ke satu orang gitu loh, nggak cari ke lain-lain. Ketika dia mengakui diri hamil ya gue harus bertanggung jawab lah sebagai laki yang benar gitu, laki yang bertanggung jawab ya gue harus bertanggung jawab. Awalnya ya dia pas dia hamil ke pertama dia juga udah bilang itu anak gue gitu loh. Terus dia sempat ngilang, dia pergi ke Bali dan gue pantau dan dia tetap kita berhubungan, tetap masih ada gitu. Terus dia pulang ke kehamilan ke-8 kalau nggak salah, dia bilang gue akan melahirkan di sini di Pamulang gitu itu hari. Ya udah gue bilang ya udah, aku mau temenin nggak? Dia bilang nggak boleh itu hari. Ya udah pas Cea lahir, ya udah akhirnya cuma dikasih fotonya dia lagi habis lahiran, habis itu foto pas umur 2 bulan Cea lahir dikirimin lagi foto. Ya Allah, ya udah alhamdulillah. Langsung aja kalau bebas langsung hubungin Dokter Richard biar dia diundang podcast. Gue suruh mandi. Gue suruh luluran. Mana nggak ada, dia nggak ada ngaruh-ngaruhnya buat hidup gue. Kebebasan Revelino pada Sabtu kemarin ternyata menjadi kejutan besar bagi Lisa Mariana. Tidak butuh waktu lama bagi Revelino untuk bergerak. Tepat pada 30 Juni, hanya beberapa hari setelah ia menghirup udara bebas, sidang intervensi langsung digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Revelino secara resmi mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil ditolak. Kuasa hukum Revelino menyatakan bahwa klien mereka memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini, mengingat ia mengklaim sebagai ayah biologis dari anak berinisial CA yang selama ini menjadi pusat dari konflik hukum ini. Lantas seperti apa jawaban pihak Lisa menyikapi sidang gugatan intervensi yang dilakukan kemarin? Gugatan intervensi atau permohonan intervensi ini kan sebenarnya diatur juga oleh undang-undang. Jadi kami menghormati apa yang diupayakan oleh pihak Revelino sendiri. Itu sih kaget karena pada saat kan ini minggu lalu kita baru dapat relas panggilannya bahwa pihak Revelino sendiri baru memasukkan atau mengajukan permohonan intervensi. Kaget kenapa tiba-tiba ada pihak lain gitu mengaku-ngaku, padahal
untuk pengakuan tersebut kan harus ada namanya tes DNA gitu loh. Pihak manapun sebenarnya bisa aja mengaku-ngaku gitu loh. Tapi pada dasarnya siapapun tidak bisa menentukan bahwa anak tersebut merupakan anak dari si Rivalino dan segala macam, siapapun itu. Makanya dalam gugatan PMH kami, perbuatan melawan hukum kami juga pada petitum kami meminta majelis hakim untuk melakukan untuk memerintahkan penggugat dan tergugat untuk tes DNA, bahwa dari situlah kita bisa titik terang untuk mengetahui bahwa CA ini apakah benar memang anak dari Ridwan Kamil dan Lisa atau siapa gitu. Jadi kami nanti akan siap menanggapi terkait permohonan intervensi yang diajukan oleh pihak Rivalino. Mereka mengajukan permohonan intervensi. Intervensi kan memang diatur dalam hukum acara perdata di pasal 279 HIR. Apabila suatu perkara sudah diperiksa di muka pengadilan, maka dimungkinkan pihak ketiga untuk masuk dalam perkara tersebut yang sedang berjalan, sepanjang ada kepentingannya. Kalau soal masuk akal atau tidak, saya kira sekali lagi mereka itu merasa ada kepentingannya secara langsung. Karena kan Revalino dari awal mengaku bahwa dialah sebagai ayah biologis. Kalau kita lihat, dan kami lihat juga di dalam gugatannya, intervensinya, ada 3 poin yang mereka sampaikan yang paling krusial di samping yang lainnya. Kami hanya mengatakan satu hal, tentunya kami mengucapkan terima kasih kalau Revalino jelas mengajukan gugatan intervensi di Pengadilan Negeri Bandung, bahwa secara sadar dia mengajukan itu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari siapapun, termasuk kami juga tidak pernah menekan atau memperdaya dalam bentuk apapun. Nah, tinggal mari kita buktikan masing-masing apakah gugatan intervensinya nanti permohonan dikabulkan. Demikian juga kami nantinya akan akan membuktikan gugatan rekonvensi kami. Sidang berikutnya itu tanggal 7 Juli. Itu untuk jawaban atau tanggapan terhadap gugatan intervensi dari pihak Revalino. Kami dari pihak kuasa hukum tergugat akan menyampaikan yang namanya jawaban terhadap gugatan intervensi yang akan disampaikan secara offline pada tanggal 7 Juli. Demikian juga pihak Lisa Mariana oleh majelis hakim diminta untuk hal yang sama melakukan untuk memberikan tanggapan. Harus diakui, kebebasan Revalino justru membuat posisi Lisa Mariana semakin terjepit di antara 2 sisi. Di satu sisi, Lisa kini menghadapi gugatan balik dari Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoaks. Gugatan perdata senilai 105 miliar rupiah itu diajukan Ridwan Kamil sebagai jawaban atas gugatan sebelumnya yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim, menegaskan bahwa gugatan perdata ini dilakukan demi memulihkan nama baik kliennya yang tercoreng akibat tuduhan tak berdasar dari Lisa Mariana. Lantas seperti apa jawaban Lisa Mariana yang harus menghadapi gugatan Ridwan Kamil di tengah headsnya pengakuan Revalino? Hadir aja di gugatan saya dulu, maksudnya gitu. Diselesaikan itu dulu baru menggugat lagi gitu loh. Menggugat balik nggak apa-apa, tapi diselesaikan dulu yang gugatan saya. Seperti itu. Oke, baik. Merusak reputasi, saya hamil sendiri. Ya. Saya dirugikan secara immaterial ya. Psikis psikis saya kena. Ya. Oke, dan anak saya jadi korbannya. Gitu. Dibilang merusak reputasi beliau. Itu gimana ya? Gugatan rekonvensi yang kami lakukan, sekali lagi, ini bukan hanya soal pembelaan nama baik. Itu perlu dicatat. Tetapi soal menyelamatkan integritas hukum dari manipulasi narasi dalam upaya pembunuhan karakter bermotif ekonomi. Ridwan Kamil bukan ayah biologis, tapi Revalino lah ayah biologis. Ya nggak apa-apa, beranggapan kan nggak apa-apa. Tetap aja namanya proses persidangan masih panjang kan.
kita juga yakin bahwa gugatan kita tetap terus dan gugatan kita juga mudah-mudahan juga apa yang kita dalilkan itu dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dan diputus memang sesuai dengan harapan kita sih. Maksud saya, dasi jangan terlalu kencang kalau mau sidang ya. Takutnya lupa berpikir, jangankan lupa berpikir, lupa pula cara bernapas, meninggal. Kalau begitu. berjalan, lihat jalan, kanan kiri, jangan begini. Bahaya nanti, Begitu. kesandung kan repot. Ini mohon maaf ya, tidak ada maksud apa-apa, cuman saya tersinggung. Sekali lagi sampaikan, betul-betul marah saya dengan mereka ini. Olah-olah merasa dirinya lebih pintar, anggap saya mau belajar atau suruh baca buku. Duduk, bikin forum kalian. Dudukkan saya sama dia itu. Pingin tahu saya ilmunya dia itu. Gue gak ada urusan sama dia. Beneran. Ya, karena gue sama pihak seberang, aku sama pihak seberang juga nih. Udah tahap mediasi, gak usah mencampur-campuri lah. Gitu loh. Kesel. Ya kesel lu ngapain muncul lu pas gue lagi viral. Udah gitu ngaku-ngaku bapaknya anak gue, gila. Keluar mulu di media manapun. Kabarnya juga katanya gini, kalau mau keluar langsung dia katanya mau langsung hubungin ini podcast. Ya udah sana mau cari panggung, nggak begitu caranya. LM ini mohon maaf, pengetahuannya terhadap hukum kurang ya. Mungkin karena lingkungan. Ditambah lagi ada orang yang memberikan pemahamannya kurang cerdas juga sehingga dia tidak mengerti. Pernah di wawancara sama kalian itu ditanya, harusnya Pak RK itu menyelesaikan dulu gugatan saya baru mengajukan gugatan, dia datang aja enggak. Itu kan konyol bahasa kayak gitu. Dia nggak ngerti. Maksud saya kalau mau ngomong-ngomong kayak gitu panggil pengacaranya yang ngomong. Cuman kadang-kadang pengacaranya juga salah ngomong. Terlepas dari gugatannya, pihak Ridwan Kamil juga mengaku siap menjawab tantangan Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA guna mengakhiri spekulasi yang berkembang. Namun sebelum Lisa sempat memberikan jawaban, ia kini menghadapi tekanan baru dari Revelino yang baru saja mengklaim sebagai ayah biologis anak Lisa, tampil percaya diri dan tanpa ragu menantang Lisa untuk melakukan tes DNA bersamanya. Dalam sebuah pernyataan yang tegas, Revelino menyebut bahwa dirinya adalah sosok yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kelahiran anak berinisial CA. Karena ya gimana ya, gue selalu percaya ketika orang sudah berkali-kali ngomong itu anak ya menyampaikan maksudnya pesannya, ini lo anak lo ya, gue harus percaya lah sebagai laki-laki. Karena kan di situ juga sudah pernah ada tanam saham. Iya. Karena emang udah ada hubungan. Ada hubungannya. Ya sekarang kalau buat Mbak LM, saya tunggu deh tes DNA-nya kita bareng-bareng ya. Enggak. Mau banget. Saya tunggu malah kalau bisa nih ya. Ya dia juga dateng deh ketemu dengan saya. Ya udah, beberkan aja, coba bukti apa, pastikan buktinya itu valid, asli, jangan rekayasa, nanti makin ribet hidup lo, baru keluar termasuk lagi kan repot. Gue cuma pesan pastiin itu valid, itu betul adanya ya, karena kan saksinya itu circle aku juga ya, jadi aku tahu valid. Kalau aku valid, aku nggak keluar orangnya, tapi aku valid gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan dari segi manapun. Yakin 100%. Ya makanya itu jangan halu ya, nih nanti ada deh, nanti ya akan terkejut. Selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.